Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada topik ruang kolaborasi pada lembar kerja 2.5. Di sini sudah tertera kan film yang ditampilkannya di bawah yang akan dibahas pada presentasi ini, yaitu film Laskar Pelangi, film apa lagi nih? Sekolah Rimba sama apa sih? Ya. Tadi sama yang membahas yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok bapak-bapak. Saya di sini bersama dengan ibu-ibu hebat. Kenalkan nama saya Sabrina Herdi dan ada Rana Kristina, saya Wadini Terasari. Oke, kita langsung aja pada presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama, Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Nah, pada poin yang pertama itu yang dibahas adalah film Laskar Pelangi. Yang muncul pertama kali dalam pikiran mengenai film Laskar Pelangi ialah semangat juang anak-anak yang memiliki mimpi yang tinggi untuk mencapai cita-citanya meskipun keterbatasan ekonomi dan memiliki rasa semangat untuk menempuh pendidikan di sekolah. Selanjutnya, poin yang kedua juga sama. Saya setuju dengan pendapat yang tadi disampaikan oleh Bapak Ilman. Tetapi pada tadi yang disampaikan oleh Bapak Ilman kan hanya membahas tentang Bungus saja. Nah, saya akan menambahkan bahwa di film Laskar Pelangi juga ada sosok guru yang lain yang membantu gitu peranannya dalam mendidik anak-anaknya. Yang pertama itu ada Pak Harfan. Nah, dia adalah seorang guru yang sangat berpengaruh dalam kehidupan murid-muridnya di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah di desa Gantong, Belitung Timur. Nah, Pak Harpan ini adalah tokoh yang penuh semangat dan berdedikasi tinggi terhadap pendidikan. Meskipun menghadapi banyak keterbatasan dan tantangan dalam mendidik murid-muridnya yang berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah. Nah, Pak Harpan juga tidak pernah menyerah dan selalu mencoba yang terbaik untuk memotivasi dan menginspirasi peserta didik. Nah, karakternya juga menjadi simbol perjuangan dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan serta membawa harapan bagi anak di desa tersebut. Nah, di Laskar Pelangi juga di sini tokoh guru yang sangat berperan penting juga ada Bungus, ya, seorang guru yang merupakan tokoh yang inspiratif bagi para peserta didik yang ada di sana. Nah, Bungus ini juga adalah seorang perempuan yang kuat dan penuh semangat serta memberikan pengajaran dengan penuh kasih sayang kepada murid-muridnya di sebuah desa kecil di Belitung. Nah, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Bungus adalah seorang muslimah, namun karakternya menunjukkan nilai-nilai keagamaan dan kebaikan yang kuat. Dia juga mengajarkan bukan hanya pelajaran di dalam kelas, tetapi juga nilai kehidupan kepada murid-muridnya. Nah, jadi pada kedua guru tersebut yang berperan di film Laskar Pelangi juga merupakan contoh dari agen perubahan karena mengupayakan pendidikan yang lebih baik atau mengupayakan masa depan bagi murid-muridnya. Mungkin itu poin 1 dan poin 2 yang sudah saya presentasikan dan paparkan. Kemudian untuk poin yang ketiga akan dibahas oleh ibu hebat buah. Terima kasih Bu Esti. Melanjutkan dari paparan Ibu Esti, pada poin 3 ini sama ya, film apa yang dijadikan alternatif, yaitu ada yang pertama yaitu film Dead Poets Society. Nah, film ini berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Film ini mengisahkan tentang guru bahasa Inggris yang menginspirasi peserta didiknya melalui puisi. Todd Anderson memulai tahun ketiganya di asrama bergengsi Lawton Academy bernama Neil Perry yang dikenal sebagai salah satu siswa paling berprestasi di sana. Di hari pertama masuk sekolah, Todd dan Neil dikejutkan dengan kehadiran guru bahasa Inggris baru mereka. John Keating ini adalah guru bahasa Inggrisnya, membuka kelas dengan pesan agar peserta didiknya selalu membuat hidup lebih bermakna. Pada film ini mengisahkan tentang cara mengajar dari John Keating yang berbeda dari guru-guru pada umumnya ya, di mana John Keating ini menyelinap ya. Setiap ada peserta didik yang membuat puisi itu malah justru John Keating membuatnya itu
menjadi suatu yang lain mengajarnya gitu dengan merobek buku puisinya. Dan hal ini dilakukan agar peserta didiknya memahami cara memandang hidup melalui keindahan sastra. Justru hal-hal yang ditampilkan itu agar peserta didiknya mampu untuk memahami keindahan sastra. Nah, film kedua ini adalah film Sekolah Rimba. Film ini mengisahkan pengalaman Butet Manurung yang ditampilkan oleh Prisia Nasution ya, seorang guru yang mengajar masyarakat suku anak dalam atau dikenal dengan orang rimba di pedalaman nasional Bukit 12 Provinsi Jambi. Nah, hampir 3 tahun lamanya bekerja di sebuah lembaga konservasi di wilayah Provinsi Jambi. Nah, si Butet ini sebagai guru ya dalam film rimba ya, film Sekolah Rimba ini. Nah, dia ini mengajarkan baca tulis dan berhitung kepada anak-anak masyarakat asli suku anak dalam dengan bermukim di hutan ya. Dari gambaran film ini kita mendapat pemahaman bahwa perilaku yang ditampilkan oleh si Butet ini mampu menjadi agen perubahan agar kita dapat termotivasi untuk lebih baik dalam mengajarkan hal-hal kepada peserta didik. Ya, cukup pada poin 4 akan dilanjutkan oleh Ibu Ratna. Kami akan menjawab pertanyaan pada soal nomor 4. Pertanyaan pada soal nomor 4 adalah apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, oke. Hal yang kami pelajari dari film Deadwood Society yaitu yang pertama adalah kebebasan berpikir. Nah, film ini mengajarkan pentingnya berpikir secara independen dan kritis. John Keating mendorong siswanya untuk tidak takut menyuarakan pendapatnya dan menentang otoritas yang menekan kreativitas dan individualitas. Nah, yang kedua adalah tentang dampak seorang guru. Peran seorang guru seperti yang dimainkan oleh John Keating dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pikiran dan karakter siswa. Keating menunjukkan betapa pentingnya guru yang memotivasi, menginspirasi, dan membantu siswa menemukan potensi mereka. Dan dari film ini kita tahu betapa peran guru itu menjadi penting dalam pembentukan kreativitas dan daya berpikir kritis peserta didik seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Nah, setelah kami berdiskusi bahwa dari film ini ada penghargaan terhadap seni dan sastra memiliki hubungan dengan pembelajaran sosial emosional karena melalui puisi dan sastra menunjukkan kekuatan kata-kata dalam menyampaikan emosi, membangkitkan imajinasi, mendorong refleksi diri. Hal ini mengajarkan kita untuk menghargai seni sebagai cara untuk memahami diri kita sendiri dan dunia sekitar kita. Akibat tindakan, keputusan yang dibuat oleh karakter dalam film ini memiliki konsekuensi yang mendalam. Ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dari tindakan kita pada diri sendiri dan orang lain. Hal ini pun memiliki keterkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, bahwa segala tindakan yang dilakukan harus mempertimbangkan orang lain. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita belajar untuk memperhatikan hubungan kita dengan orang lain. Itu kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk Sekolah Rimba sendiri, film Sekolah Rimba memiliki hubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah pada film tersebut kita bisa mengambil pembelajaran yang bisa disangkut pautkan dalam pembelajaran sosial emosional, antara lain kesadaran sosial. Film ini menekankan pentingnya memahami perspektif orang lain dan berempati dengan situasi mereka. Nah, seperti guru pada Sekolah Rimba ini ya, berarti memiliki rasa simpati terhadap situasi mereka dan berupaya untuk mengajarkan baca tulis di hutan. Nah, yang kedua adalah kesadaran diri.
Film ini menyoroti pentingnya merefleksikan diri dan pemahaman emosi sendiri dalam menghadapi berbagai situasi, dalam menghadapi berbagai kesulitan. Nah, intinya adalah bagaimana seorang guru itu tetap survive atau tetap berusaha keras mencapai tujuannya, mengajarkan anak-anak membaca, menulis di tengah situasi yang tidak baik atau menghadapi banyak kesulitan seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Dari teman kelompok ada yang mau menanggapi atau bertanya? Oke. Baik. Saya ingin bertanya mengenai, mungkin masih berhubungan sama yang John Giti lah. Stereotip di negara kita itu lekat banget kalau misalkan di sebuah keluarga dokter, apalagi keluarga misalkan katakanlah dua, anaknya itu harus mengikuti jejak sang orang tua, atau misalkan ya banyaklah stereotip lain lah. Nah, gimana untuk keluar dari stereotip tersebut? Misalkan seorang anak dokter disuruh anaknya itu disuruh kayak bapaknya juga, kamu harus jadi dokter menurut saya gitu. Tapi anaknya nggak suka, anaknya misalkan katakanlah pengen ke bidang fotografi. Mungkin seperti film Three Idiots, ada yang pernah nonton mungkin. Nah, gimana cara mengubah sudut pandang orang tua tersebut menjadi open minded seperti John Giti? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Aldi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi? Cukup dari Pak Aldi aja. Mungkin kasih waktu kita. Iya, oke, silakan. Oke, nah sebenarnya kalau hal itu juga terjadi pada diri saya ya, karena ibu saya guru. Sebenarnya gini, saya sebenarnya tidak menginginkan untuk menjadi seorang guru. Saya sebenarnya sudah mendaftar di universitas lain dengan jurusan yang lain lah istilahnya. Tapi di tengah jalan, pada saat saya izin, saya sudah menyiapkan segalanya. Maksudnya karena saya memilih jurusan seni, sudah menyiapkan segalanya, sudah membeli peralatan, sudah segala rupa, dan itu sudah saya persiapkan dari kelas 1 SMA. Nah, dari 1 SMA saya memang sudah punya cita-cita menjadi seorang seniman. Nah, dari kelas 1 SMA saya udah berupaya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk masuk ke IKJ. Nah, setelah saya diterima, ternyata orang tua saya menentang dengan keras. Intinya adalah kamu perempuan, Nah, setelah itu ibu saya memberikan banyak pandangan. Udah, kamu perempuan lebih baik jadi seorang guru. Setelah itu saya berpikir bahwa jangan sampai anak saya mengalami. Sebenarnya guru itu baik, tapi jika dilandasi dengan keterpaksaan juga tidak baik. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa bagaimana caranya mengubah mindset orang tua saya gitu ya. Gimana sih supaya apalagi kan anak saya itu sangat dekat dengan orang tua saya. Saya berpikir bahwa bagaimana anak saya menentukan masa depannya, jangan sampai seperti saya juga. Akhirnya saya mengupayakan pertama berdiskusi dulu dengan kedua orang tua. Bu, Pak, sekarang tuh ada yang namanya begini, bakat, minat, ada keinginan, ada ini pengalaman pribadi saya sebagai seorang guru, saya tidak menikmati pekerjaan saya. Nah, di situ pertama diskusi secara baik, apalagi dengan orang tua, itu yang upaya pertama. Yang kedua, saya pun sekarang tertarik ada yang namanya sekolah ibu ya. Iya kan ya Pak? Nah, sekarang tuh alhamdulillah nih ada pergerakan yang ada di Indonesia. Iya, di Kota Bogor juga ada. Itu alhamdulillah ada namanya sekolah ibu. Ikut nggak? Pengen, tapi sebenarnya saya udah mendaftar nih, alhamdulillah ya. Tapi penuh terus. Maksudnya alhamdulillah tuh antusiasme para orang tua yang ada di
Bogor ini kuat sekali. Jadi alhamdulillah tuh teman-temannya tuh ada yang ikut. Nah di situ tuh bagusnya sekolah ibu itu ada pendidikan parenting. Makanya seorang pendidikan parenting itu pendidikan itu nih sekolah ibu bisa jadi wadah juga untuk mengubah stereotip. Terus bisa juga diskusi secara baik atau diskusi secara baik dan hati-hati. Terus sekarang juga alhamdulillah banyak pelatihan tentang ilmu parenting itu sendiri dari segi online, dari segi offline tuh banyak. Nah sekarang tuh kita nih bukan aktivis ya, komunitas wanita ini sedang mengupayakan untuk mengubah paradigma yang salah gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi memang ya butuh waktu gitu. Tapi tetap berusaha melalui pelatihan-pelatihan online. Intinya gini, tetap berusaha melalui pelatihan-pelatihan secara online dan offline. Satu, yang kedua pendekatan dari hati ke hati antara anggota keluarga dengan menampilkan studi kasus secara nyata. Intinya gitu kan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau bercerita atau berpengalaman pengalaman pendidikan kasus Ya sedih. Sedih. Ya 3 tahun ya. ada Saya mau menambahkan ya, boleh duduklah nggak usah. Tambahannya berkaitan dengan saat Anda akan menjadi seorang ibu atau ayah dari anak-anaknya. Pada saat akan menentukan, memilih